92,5 FM Maestro Bandung, dan kita di sini masih dalam program Pesta Diamond yang ke-60 dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Ini adalah program kita yang terakhir, kita mau nge-recap. Kemudian di sini udah ada juga tamu-tamu kita nih, tamu-tamu spesial. Karena ini kalau kita semua dari Bandung, ini dari luar negeri semua. Ini spesial import ya. Ya. Wah, luar biasa. Sebelumnya saya Arnold Nathanael dari angkatan 98 bersama teman saya. Saya Kusmedi Asmara, lulusan 98 juga. Ya, dan ini di sini kita bisa lihat di live bahwa banyak koko dan cici yang hadir di sini. Boleh nanti kita perkenalkan dulu ya satu persatu, memperkenalkannya namanya siapa nanti, kemudian tinggalnya di mana saat ini, pekerjaannya saat ini apa kalau masih bekerja, atau boleh cerita tentang pengalaman. Jangan lupa juga lulusan tahun berapa dari SMAK 1 betul. Ya. Alumni tahun berapa? Mungkin dari yang paling dulu cantik dulu nih ya. Cuma satu soalnya. soalnya Cia. Udah ada pilihan Ci, udah ada pilihan ya. Kalau bahasa Indonesianya kaku. It's okay, enggak apa-apa. Ganti. Enggak apa. Enggak apa. Nanti ada subtitle deh. Apa ganti Sunda maksudnya? Translate Sunda ya. Iya. Saya lulusan 77. 77. Sekarang di Australia. Sydney. Ya. Nama saya Namanya, Pitchen. Ya. Oh, nama Cipicen ya. Ya, oke. Apalagi tadi teh lupa, udah pikun. Udah. Saya jadi dokter. Oh, dokter di sana. umum. Masih aktif, Cik. Saya semi retired. Oh. Udah retired dari klinik, tapi saya masih ke pedalaman kadang-kadang ke daerah aborigin. Oh, sosial.
No, I got paid. Oh, ya, oke, good. Cuan. Oh ya. Tapi Iya, iya. soalnya dia butuh dokter sih. Betul. Enggak banyak dokter yang ke sana. Oke. Apa lagi ya tadi? Oke, itu dulu nanti kita Iya, nanti. kita gali lagi. Sebelahnya. Kok? Ya, nama saya Gunadi. Saya di sini paling muda. Mungkin hampir Saya lebih Oh, itu yang yang tinggal di luar negeri. dia yang paling luar muda negeri. di sini. Saya angkatan tahun 83. Saya currently tinggal di Melbourne, Australia. Ya, kalau sama Sydney itu selalu rebutan aja. Sydney lebih bagus. Iya, pasti ya tuh. Selalu gitu. Biasalah. Dan saya anak saya semua, cucu saya semua tinggal di Melbourne dan Brisbane. Dan sekarang saya masih actively involved in I'm a registered migration agent Australia, yang membantu orang untuk pindah ke Australia gitu. Oh gitu. Ada rencana, Not? Belum. Jadi maksudnya mengurusi ini agensinya ngurusin buat orang untuk pindah untuk proses-proses kewarganegaraannya gitu. Iya, kasih giving advice bagaimana untuk pindah ke Australia kalau qualified gitu. Oh, oke. Ya. Sip. Thank you. Sebelahnya mungkin kok. Yeah, okay. Good afternoon. I'm sorry if my Indonesian is not very good. I want to thank you first for inviting me here. Okay. I'm graduated in 1974, same as Chang Iman. I took 1 year to study English before I went to United States. Currently, I live in Laguna Niguel, but many people doesn't know where it is, obviously. Yeah. But it's only 10 minutes from UC Irvine and 20 minutes from Anaheim, the very first Disneyland. Oh ya, Anaheim. That's all for now, right? Yeah. You come around later. Yeah, okay. Yeah. Yeah. I retired from Western Digital. Western Digital. Oh ya. That's correct. That's correct. right. Hard disk drive and Wow. if anyone of you have a bad experience with your flash drive, don't throw at me. Oke, thank you. Thank you very much. Nanti ke ini dulu, kok Erwin, silakan. Nama saya Erwin Haima. Saya lulusan tahun 75. 75. Tahun 76 saya ke Belanda. Oh, Secara de facto saya keluar negeri, tapi de jure saya pulang kampung. Ya. Kenapa? Karena waktu di Indonesia itu saya punya paspor Belanda. Oke. Jadi sebenarnya di Indonesia ini asing. Asing. Imigran ya. Indonesia imigran. Jadi buat saya ke Belanda ya. Iya. Orang bilang van ya. Dengan sendirinya. Iya, sendiri. Ya, kan. Datang sana diuji untuk wajib militer. Oh. Pernah min 15 derajat di bawah nol. Tidur di tanah. Wow. Jadi pengalaman sedikit. Saya belajar mesin sana. Tapi satu ketika tahun 80-an pemerintah Belanda banyak membutuhkan ICTs. Jadi orang-orang automatisering. Ya. Nah, mereka tuh di college untuk belajar software dan sebagainya. Nah, saya ikut. Jadi tadinya sih mesin. Ya. Saya kerja cuma 1,5 tahun di biro insinyur. Sisanya saya pindah ke software designer. Oh, wow. Jadi kalau sistem mintanya apa, jadi bisa bikin ya. Wow. Tapi semua orang bisa. Oke, belum semua orang mau. Piece of cake. Di sini juga kita masih ada Ko Cece sebagai ketua panitia Pesta Diamond dan juga Ko Hendra sebagai ketua KBA Semak 1. Nah, oke, saat ini kita ngobrol dulu. Ko Hendra cuma sampai jam berapa? Ntar lagi ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, kita ini dulu deh cerita pengalaman waktu dulu kenapa Koko dan Cici memutuskan untuk ke luar negeri dan sejak kapan gitu ya. Kan kalau angkatan saya mungkin waktu kuliah pindah ke sana untuk kuliah di sana, kemudian tinggal dan kerja. Kalau dari Koko Cici seperti apa? Mungkin dari Cici dulu deh. Saya ke Australia tahun 77 akhir. Soalnya kita
warga negara asing. Jadi mau tahun-tahun dulu itu kalau mau mau melanjutkan ke sekolah pertinggian susah di sini. Oh, oke. Exactly. Ya. Jadi saya di Australia mesti ngulang lagi, jadi mesti dapat ijazah sana lagi, baru bisa masuk ke dokteran. Oh, berarti begitu lulus SMA tuh langsung Pergi. ya, wow. Ya, jadi ada bedanya Arno. Ya. Kalau di zaman Arnold lahir itu kan udah warga negara Indonesia. Betul. Waktu itu citizen itu WNA. WNA, Ya. biar lahir di sini juga kita mesti bayar pajak asing ya. Itu kita nggak bisa sekolah tinggi ya. Iya, nggak bisa sekolah. Kita maunya tinggi. ke ITB misalnya atau ke nggak bisa, Unpad. Bukan No karena way. nama berarti ya? Bukan Iya. karena nama aja Bukan berarti. karena memang Kan- statusnya warga negaranya bukan warga negara Indonesia. Iya. Jadi dulu juga masih ada itu kayak paspor yang merah kan orang Ya, asing. ada kartu khusus Kartu ya. khusus, Nggak tahu namanya Saya apa. baru iya. tahu itu. Baru tahu. Tapi iya sekarang lain kan. Iya, betul. Wow. Itu zaman dulu. Correct. Sekarang udah lain Ya. lagi. Wow, berarti yang mirip-mirip kali ya. Kalau gunanya mungkin beda, kalau gunanya udah lebih muda. Kalau Udah 80-an. Kalau 80-an sih itu udah lebih baik lah daripada dulu. Jadi saya itu lulusan dari Amerika, dulu dan di US juga, di LA juga dulu. Ya sekolahnya lumayan mahal. Lumayan mahal, betul jelek, sekarang udah nggak ada. Oh iya. Oh gitu bisa gitu. Oh ya? iya bisa terjadi. Oh, Di iya? Amerika begitu kan. Wow, Kalau yang wow. bagus sekali, kalau yang jelek sekali. Tapi mahalnya sama. Soalnya sama. Nah, begitu lulus saya kemudian usaha di Bandung, tetanggaan sama Ko Iman. Ko Iman. Kemudian saya buka sekolahan dan akhirnya saya jadi registered migration agent tahun 96. Dan saya apply PR pada waktu itu, dan kenapa saya mau pindah ke Australia karena saya lulusan US, sekolahnya jelek, mahal, dan sekarang nggak ada. Anak saya harus sekolah lebih bagus daripada saya kan. Ya, anak saya Betul. 3 sekolah, masa sekolahnya lebih sama ya. lebih harus lebih baik dan lebih murah dan lebih bagus. Iya. Caranya nggak ada lain harus punya PR. Makanya saya harus saya apply PR dan saya jadi registered migration agent. Dan sekarang puji Tuhan semua anak saya sekolah di Australia, sekolahnya lebih bagus dan saya bayar lebih murah, dan sekarang masih ada eksis. Seperti begitu. Ya. Terus kemudian kalau ngomongin saya pindah ke sananya kapan, sebenarnya saya just recently pindah ke sana. Karena saya walaupun 96 saya PR, tapi saya back and forth, bolak-balik 3 bulan sana, 3 bulan sini, tapi bener-bener saya pindah itu mungkin karena God's providence. Tahun pas mau COVID, pas saya mau ke Israel nggak jadi dan nggak bisa pulang. Dan stranded di Australia. Udahlah, saya buat putusan untuk tinggal di Australia. Bener-bener seperti begitu. Tapi ya dari dulu emang saya pulang pergi 3 bulan. Bener sih. Capek akhirnya. Akhirnya bolak-balik seperti begitu. Iya, mesti tinggal di sana berapa bulan, baru balik lagi. Enggak apa-apa sih itu, karena saya migration agent, jadi saya banyak loophole yang harus bisa. Ya. By the way, jadi sampai sekarang masih warga negara Indonesia with Australian PR. Iya. Oke. Ya. Jadi Indonesian passport still. Indonesian passport. Oke. Kalau Cipicen beda ya, Cipicen udah Iya, saya warga negaranya sana. langsung ya. Ya. Apa mandatory vote kalau di Australia? Kalau sudah warga negara. Iya. Jadi Iya. kita nggak bisa ada 2 warga negara. betul. Kalau Di Indonesia ya. Indonesia nggak bisa. Australia boleh. Australia boleh. Tapi kita dulu kan ke sana pakai warga asing juga, Ya, jadi betul. Ini nggak ada warga Indonesia jadinya. Oke. Kok tadi mungkin pengalamannya? Yeah, my family in general already look out to the U.S. since I was a little kid. As a matter of fact, my first grade and second grade is actually go to sekolah Kramer di Jalan Jariman, Rajiman. Rajiman. Paulus. Ya Paulus ya. Dekat Bukan Paulus, Enggak. Mr. Pau. Mi- If not Mr. Kramer. Mr. Oh, sekolah bahasa Kramer. Inggris. Yes, Oh, yes. ya, Yes, Mr. yes, Paul. yes. Ya, Mr. Bukan Paul, Mr. yeah. Pro, Mr. Kramer. Mr. Kramer. Mr. Kramer. And they shut the school after Yeah, 2 correct, years. correct. Yeah. The school was shut down, and I have no choice. My parents sent me to Chinese, and I have to repeat my Indonesian school. my second grade. So I'm actually 1 year older than in general in my bebeta. Yeah. Wow. So going to US, starting from my cousin, they left US in the 1965. So I already knew that I'm going that direction. Oh. Yeah.
Is it about time to tell No, the no, school please. or move on? Yeah. There's still Okay. another. Anything, Okay. anything. I went to Oklahoma. Oklahoma is one of the less expensive state. All the middle state, Texas, Minnesota, Indiana, Kansas, all the middle state. The most expensive school in U.S. is actually California from northern. You are talking about 80,000 just the tuition alone. Don't talk about room and board. 80K just for school. But Oklahoma is a half of them. So when I went to school, I was lucky. And I want to the audience to know, never say University A is better than University B. I tell True. you, in U.S., a university consists of minimum 40 major, okay? Oh. Minimum 40 major. Each major has its own dean, dean of engineering. Yeah, yeah. Each engineering has its specialty, okay? Mechanical. Each of the professor. So you don't worry about. You say I'm graduate University A better. You are not any better from lesser university. That's right. So I have experience. I work all the way to be a director. I never care about where you graduate. What do you do in the school? Yeah. So for audience, please, please don't worry about where you go. It's better what major do you take. Betul. What major do you take, and try as much as possible take your elective a strong major. Yep. Okay, I can say for myself, I'm electrical engineering, computer science. Electrical engineering. I took both strong current and electronic. Oh, wow. I do all. So nowadays with AI, please, anyone who listen who want to go overseas with AI, be careful what you want to do. That's right. Don't Yeah. waste your parent money for so many million Just and for don't AI. have job. Okay, That's right. That's right. True. really. Yeah. It is That's very all I true. want to say. Don't worry about going to the middle America that is cold. Okay. Nggak perlu, jangan mau di mix with the Indonesia. California pengen ko UCLA or Yeah, USC. yeah. No use. Go to the area like Minnesota, bayar setengah, less competition. Yeah. 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 You can easily get into the medical Yeah. or computer science. Yeah, please. Yeah. Be careful what you want to do. Okay, thank you so much for Yeah, listening. I agree with Wah, that modal banget tuh. because Yeah. as a doctor, I'm gonna talk in English now. Okay. As a doctor, as an intern, you don't care where you're from, which university. You have to do the same thing. You learn on the job. Yeah. The first day when you're an intern, you've got butterfly in your stomach. It says, golly, what happened if there is actually a cardiac arrest? Your head is actually turning. Everybody has the same thing. But you learn on the job anyway. Yeah, I mean, sort of, in Sydney, when I graduated, we had 3 university with medicine. Sydney University, New South Wales University, and Newcastle. And I was from New South Wales. And we are all the same. As an intern, we are all the same. Yeah. And then if you do want to specialize, you just actually have to do your job. And if you are lucky enough to be picked to do whatever specialty, and then you actually can get your registrar position or whatever to do that. So it's really sort of not because the best university you go. Yeah. Correct. Yeah. And in I can't talk about Melbourne, but there are a lot of other university now in New South Wales anyway, actually have a lot of medical school. Unfortunately, a lot of them now are postgraduate. I went in as an undergraduate, so after high school you go straight into medicine. Yeah. But now you have to do undergraduate first, and then you have to sit for GAMSAT exam, yeah. And if you are lucky enough to get good enough, but before you sit for GAMSAT, you also have to sit for UMAT sometimes. UMAT is for undergrad. It's for undergrad. There are a few schools which
do undergrad medicine, not many. But most people want to do postgrad because you are graduated as a doctor, doctor of medicine now. Because when I'm a doctor, but I graduated as an MBBS, medical bachelor of surgery. But now they're all to get a doctor of medicine. The M is actually sort of postgrad medicine. Oh. Yeah, But do whatever you want to do. Don't do what your parent wants you to do. Just penting. yes, because your parent wants you to do medicine because of the prestige. Forget it. Just do what you like to do, and there is always a way to do something that you wanted to do at the end. Ya, betul. Sorry, that's all I need to Wah, say. thank you banget. Jadi nggak saja, penting Not, ya. sekolah di mana, yang penting SMA-nya Smart 1. Iya, benar Pak. Intinya ya, kau ya. Iya, Itu ujungnya itu sih emang. Tapi kalau Erwin, Pak Erwin lagi. nih, lulus SMA langsung kembali ke Holland atau sempat ngambil kuliah dulu di Indo? Lulus SMA di sini Desember kan? Iya. Kalau sekolah-sekolah di Eropa mulainya Agustus. Oh. Nah, selama setengah tahun ini pernah kursus di bengkel mobil di Prakarya Oh, dulu. wow. Mantap. Ya. Jadi ada ijazahnya juga. Ya. Sebenarnya sayang ninggal permesinan, tapi software waktu itu lebih menguntungkan. Oh ya. Karena Jadi- peter baru mungkin ya. Ya, Teknologi ya. baru Jadi orang semua kalau banyak orang yang menawarkan 100 atau 200 euro lebih pindah kerja. Nah, saya sering namanya nggak tahu di job hoppers. Jawab ya. Yeah, there are a lot of job Termasuk offers job nowadays. Betul. Yang penting dapat duitnya, yang penting. 50 lebih, 100 lebih pindah. Oh iya. Depends whether you enjoy what you're doing or not, though. That's the other thing. Yeah. Tapi ruginya pensiun dibagi-bagi. Jadi pensiunnya dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Oh iya betul. Jadi sekarang saya ada pensiun dari hero pensiunan ya. Ada dari 5 atau 6 perusahaan. Wah, mantap. Mantap. 5 tahun sana, 5 tahun, 10 tahun sana. Oke, nanti kita lanjut lagi cerita-cerita kita. Sebelumnya kita masuk lagu dulu dari ABBA Dancing Queen. 92,5 FM Maestro Radio Bandung, House with the Sound, dan kita masih bersama dengan Koko Cici dari luar negeri yang hari ini hadir. Yes. Dan kabar baiknya, Not, Ya. mereka semua datang ke Indonesia. Ini khusus ya, khusus buat sebuah proyek khusus hadir di Pesta Diamond. Luar biasa. Luar biasa. Wah. Super. Agree. Super. Oke. Nah, karena saat ini kita ada ketua panitia juga, ada ketua KBA. Cuman karena Kohendra juga ada keperluan lain, kita pesan dulu nih. Kohendra mau menyampaikan apa tentang Pesta Diamond dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan dan juga terutama buat teman-teman kita nih Koko Cici yang datang khusus buat di Pesta Diamond. Oke, ya terima kasih. Bagi saya betul-betul sangat tersentuh. Acara kemarin udah selesai, puncak acara dari rentetan mulai Januari. Ya. Bersyukur kita punya kehadiran hampir 2.000 orang Ya, wow. dari lintas angkatan. Kemarin saya melihat ada lulusan 66, ada juga lulusan 2022. Saya nggak lihat 2023, tapi mungkin saya nggak ini karena orang terlalu banyak ya. Tapi kita bersyukur mendapat attention yang baik. Dan pada sore ini benar-benar special thanks nih. Ada yang dari Belanda, Iya. dari Melbourne, dari Sydney, dari US. Iya. Nanti sebentar lagi saya keluar, ada juga dari Iya. Australia satu lagi. Ada beberapa yang sengaja bukan mampir, tapi sengaja make an effort to come. Betul. And for that I really appreciate it. Thank you. Ya betul-betul from the bottom of my heart, saya betul-betul sangat tersentuh. Terima kasih sekali waktu sudah diluangkan kesempatan ini untuk hadir. Nah, untuk yang lain teman-teman semua yang di Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih udah support acara ini, karena ini semua di akhir menjadi satu paripurna yang baik ketika ada partisipasi yang baik. Betul.
Ya, acara syukur sekali Tuhan sudah bimbing acara dari awal sampai selesai. Lagi-lagi terima kasih untuk seluruh panitia termasuk ini jenderalnya nih. Ya, Ketua Jenderal panitia Kancil. Pesta Diamond. Kancil. Jenderalnya yang betul-betul membawa ini semua berjalan. Lebih dari 100 tangan yang kerja. Dan semua saling bersinergi, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua membuat puzzle ini menjadi satu yang indah. Dan kita benar-benar berharap kegiatan ini semua bisa membawa sukacita dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mungkin itu dari Ya. saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Thanks Pak. everyone. Oke. Go ahead. Thank you. Pak Hendra. Thank you. See you again when I come back. Yes, Ya. thank you. Ya, terima kasih. Pak Hendra, terima kasih buat kesempatannya Ya. menyempatkan dirinya. Sampai Silakan ketemu. hati-hati di Terima jalan. kasih. Oke, makasih. Oke. Not. Lanjut. Nyambung Not. Yes. Saya mau nanya sama Koko Cici nih kan sekarang semuanya tinggal di luar negeri. Apakah berkeluarga juga di sana, menikah dengan penduduk lokal, warga lokal, atau menikah dengan orang Indonesia juga? Boleh cerita? Siapapun boleh. Kalau yang mau mulai, silakan. Mau coba dulu. Mau Cipicen? Oke. Okay. Silakan Cipicen. I'm married with 2 children. Hmm. My husband is Australian, Oh, ya. Oke. and he is also in medical field, and he's in molecular genetic. He's a professor in Sydney University anyway. My oldest daughter is a lawyer, and my son, they're only 16 and a half month different. My son is actually a postgraduate student for Doctor of Veterinary Medicine. Mau jadi dokter hewan. Nggak ada yang mau jadi dokter. Agak melenceng ya. Aku melenceng dari garisnya. Nah, udah. No, that's all. I think. Iya, iya, iya. Iya, iya. Thank you, Ci. Kalau dari Koko Gunadi, Kalau saya itu originally benar-benar BPK. Oh, iya. Oh, iya, iya. Saya BPK tahun 83, ini cerita agak panjang dikit. Oke, aja. oke, oke. Saya BPK tahun 83, istri saya BPK tahun 83. Oh. Anak saya lulusan, lulus tahun 96 lahir, berarti mungkin 96 berarti 90 lahir. Itu 90. istrinya lulusan BPK seangkatan juga. Yang kedua lulusan seangkatan juga. Wah. Yang ketiga belum married. Oh, boleh, Ya, boleh. jadi sekarang saya tinggal di Melbourne, 2 anak saya sama cucu saya tinggal di Brisbane. Oh, habis Ben. Ya. Kemarin datang semua kok. Enggak, cuma saya Oh, saya cuma sama istri Powernya doang. datang. Oh. mereka semua sekarang bekerja sebagai apa di sana kok? Yang pertama sebagai power consultant, power engineering consultant. Ya. Yang kedua sebagai AI consultant, sebagai principal AI di Sydney Company di sana. Wah, inspiratif ya Not. Iya. Yang lain kok, silakan kok Teddy. Tadi. I married a woman from Shanghai. Shanghai. Iya, iya. It was by chance that I was invited to some kind of potluck party one day, and I didn't think I bring Potluck juga lah, pot. that much of a good food. Just something that I buy from the store. I didn't cook it. Udah itu saya temu dia, nggak tahu apa. Mungkin during the party, I feel bored and she feel bored, and we just walk outside and Eye so contact, eye contact, have a chance yeah. to chit chat. Yeah, that's how I met my wife. Wow, wow, wow. I married very late. I married in 1990, which is I'm already 30 some years ago. Yeah, and even that I was admittedly workaholic. I workaholic. Wow. She joined a startup. Startup, ngerti nggak? Ngerti. Yeah, yeah, yeah. Yeah, startup. So frequently we never meet each other. we have dinner outside every day. So we have married. So I have only one young son, 18 years old now. Oh, itu nih, Yeah, good. Yeah, 18 years old. We are very happy living in United States. Not rich, we just happy. We have what we need. So That's right. I'm very grateful. So Yeah. no.
Yeah. I forget to what else. That's all, right? That's That's all for this round. Yeah. That's all. Mungkin ke Koirin dulu, nanti kita ada satu tamu lagi nih yang cantik juga. Jadi Udah ada pesaing udah Cibican. bersaing. jadi ada dua. Nanti kita ke Koirin dulu, baru nanti ke Eva. Oke. Pak Erwin berkeluarga menikah dengan Seperti umumnya orang keturunan Indo-European. Iya. Ya, Ya. kalau di Belanda tuh Indo-European pasangannya selalu orang putih. Oh gitu. Gitu. Kalau melihat orang turunan, istrinya atau suaminya pasti bule. Oh, Itu udah udah budaya. semacam hukum yang tidak tertulis. Jadi, ya, Interesting. walaupun latar belakang kita sangat berbeda, Iya. kita sangat harmonis. Hmm. Nggak pernah angkat suara. Ya. Ya, saya kasih bank rekening urusan uang biar percaya aja. Percaya atau pasrah? Istri yang jadi bos. Menteri Keuangannya sekarang. ya, makanan pakaian saya terima dari kamu. Kalau habis susah semua. Oke. Anak ada dua. Dua. Satu lulusan Leiden psikologi. Iya. Yang satu jebol. Jadi dia jadi manajer di yayasan. Oh, di belah Holland juga. Oh, Belanda juga. Oke. Ya. Setelah pernikahan yang 20 tahun, Ya. dia kena kanker usus. Oh, sus. Meninggal. Oke. Sekitar 20 tahun lalu. Nah, I'm sorry saya for masih that. sering ke kuburannya tiap 2-3 minggu. Ya. Karena hubungan kita Betul. soulmate. Betul. Sesudah itu beberapa tahun kemudian saya punya girlfriend lagi, Ya. juga orang putih. Oh ya. Tapi kita punya hubungan love, living all together. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Wow. Experience-nya banyak. Nah, sekarang Kenalan dulu dong, Ya, kenalan dulu. Boleh perkenalkan dulu Ci, dari namanya siapa, sekarang tinggal di mana, Ya. dan lulus dari SMAK 1 BPK tahun berapa? Nama saya Eva, saya lulus tahun 91 dari 91. SMAK PPK. Saya langsung kuliah di Wollongong, New South Wales, Australia. Terus sempat setelah 7 tahun di sana, pulang 6 tahun di Jakarta. Balik lagi migrated ke Brisbane, sekarang saya sudah tinggal di sana 21 tahun. Iya. Berarti udah citizen atau Enggak, masih PR. permanent resident. Oke. Karena belum ada keuntungannya ya jadi citizen. Kecuali kalau misalnya kita lagi mungkin holiday terus negaranya perang, kalau citizen dicari sama pemerintahnya. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Kalau saya belum tahu nih dicari nggak ya. Belum diperlu. Tapi belum ada keuntungannya ya untuk jadi citizen di sana, malah harus selalu voting. Kalau nggak voting malah didenda. Oh, Iya, gitu ya. iya. Di sana tinggal bersama keluarga? Iya, jadi saya bersama suami dan ada anak satu umur 26 tahun. Dan saya sekarang primary carer buat ibu mertua saya di sana. Oke. Iya. Ya. Ya, sempat primary carer buat ayah mertua juga, tapi ayah mertua baru meninggal last Januari. Ya, sorry. Iya, yes, okay. Iya. Iya. Kok Kus, ini tuh Ci Eva ini tuh ternyata yang punya Minaripan. Oh, bukan saya ya. Oh, bukan orang tua. Tapi kan buat masih keluarga, Ci. Iya. Masih nyambung. Oh, iya. Iya. Satunya ini. Oke. Iya. Sekarang ada Coach Cece nih. Belum tanya ini tadi nih, diem terus. Coach Cece yang menginisiasi sebenarnya acara ini ya. Waktu kita tuh sekolah kita cerita kita itu udah habis di minggu kemarin sebetulnya. Iya, sebelum Pesta Diamond ya. Betul. Tapi ternyata Coach Cece punya usul, kita bikin aja buat teman-teman yang datang gitu. Nah, pengen tahu nih kenapa Coach Cece mau menginisiasi ini gitu. Iya. Jadi siaran Radio Maestro ini sebetulnya sesuatu yang sangat baik menurut saya, karena setiap angkatan bisa diingatkan kembali memorinya. Kalau kita nonton nanti di YouTube ya, ada ya, itu semua kembali lagi ke kenangan waktu kita SMA. Dan SMA itu adalah suatu kehidupan yang paling menarik ya di dalam hidup kita. Dan juga tentunya banyak sekali cerita-cerita lucu, cerita-cerita
menyedihkan, tapi setelah lama jadi kenangan manis, begitu. Jadi saya pikir ini adalah waktunya karena kita bisa menyatukan di dalam rangka Road to 60 ini. Ada satu acara di mana mereka mengenang bersama. Dan kita kalau lihat dari sejak ditayangkannya siaran ini, banyak sekali cerita-cerita menarik. Salah satunya yang sangat menarik adalah ternyata di kelas itu banyak yang jadi jodoh. Ini salah satunya ya. Anak saya juga begitu. Iya, tiga-tiganya. Teman begitu. saya yang tadi juga yang nganter saya. Ya, Itu nah, sekelas jodoh. nah begitu. Jadi semua jadi merasa sesuatu yang menarik dan kembali lagi ingatannya ke situ. Sehingga saya ingin teman-teman itu kembali bersatu melalui momen 60 tahun ini. Begitu. Inilah salah satu esensi dari fellowship dari GFI ini. Fellowshipnya itu ada begitu. Jadi saya pikir teman-teman di luar negeri justru kita harus appreciate juga mereka datang khusus ke sini untuk merayakan ini jauh-jauh spend more money. Ya, Betul. jelas. Ya. Jadi mari kita invite mereka. Waktu itu saya bilang kita pasti akan menarik pembicaranya. Bahkan bisa memberikan satu insight kepada adik-adik kita yang masih sekolah mungkin, ya, atau yang udah berencana untuk studi di luar negeri. Ini mereka mau punya pengalaman yang luar biasa, ya, dari situ. Nah, dapat jodoh di sana, ada yang bawa diboyong gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi saya mengusulkan untuk diadakannya acara ini, begitu. Dan terima kasih mereka juga waktu di-invite mau datang welcome. gitu. Spend time untuk kita bersama. Thank you. Iya. Yes, Terima thank kasih. Memang ada beberapa teman kita juga ya mungkin yang dari luar, tapi ada yang udah pulang juga ya. Betul, Ya, ya. ada pulang. Seperti kokonya Cici ini, Oh, ya, Cici juga katanya pulang ya hari sudah ini. pulang gitu. Teman kami juga ada 98 juga hari Ya, ini. dari dia Singapura, ya, betul. Jadi nggak bisa datang sini. Oke, sekarang mungkin gini. Waktu zaman SMA dulu ya, kita balik flashback tadi yang coach saya bilang itu, flashback kita. Lagi zaman SMA itu hal apa sih yang menarik gitu? Mungkin dari temennya, dari guru-gurunya gitu. Karena kalau nggak ada kenangan rasanya nggak ada nggak ada dorongan Betul, kan buat betul. balik Buat ke Indo datang. sengaja buat datang ke Pesta Diamond, pasti ada memorinya, ada kesan-kesan yang dulu didapetin dari Smak 1. Betul. Ya, silakan. Boleh dari yang Ko Erwin Kasih dulu aja. Muter, muter. Ada kesan apa yang selama dulu sekolah di Smak 1, Ya. gurunya mungkin ada, saya ingat guru ini nih, apa yang menarik dari dia, boleh. Wah, pengalaman sih banyak. Cuma yang inget dulu ada ucapan Ibu Susi. Aduh, almarhum sudah almarhum. Dia bilang apa? Kamu jangan lupa bahwa Mas She is pretty. exactly. She is pretty. Dia bilang masa SMA itu masa yang paling indah bagi kamu. Soalnya kamu sudah dewasa tapi belum dapat beban. Kalau lewat betul. Benar, SMA, benar. Oh, benar ya. ada beban. Banyak pengalaman kalau soal ulang tahun BPK yang ke-10 saya pernah pimpin defile di Pajajaran. Defile, ya. Wah, sampai serak-serak hormat kiri apa guru olahraganya siapa tuh, lupa lagi orang Toraja. Oh gitu. Nggak tahu namanya. Lalu ya. Pak Yunus. Pak Yunus. Ah, Oh iya, Pak Yunus. Dari zaman dulu ya. Wakil Angkatan kepala sih, sekolah kami juga. SMP kita Masih dulu. ada. SMP aja 4 Petang. sama. BPK petang. Saya juga Ya kamu Yunus di bawah juga. saya, jadi Iya. saya nggak tahu kamu. ayah ya. Pernah Ayah, juga pernah jadi KM. Di kelas 2 kita ada pekan olahraga. Ya. Saya sama Susilo wakil KM mesti bikin fondo. Oh. Wah, kita malam-malam bikin fondo. Besoknya harus dibawa ke sekolah. Naik motor. Fondonya. Rontok. Ya. Suatu gitu Susilo bilang, kamu mau jadi OSIS nggak? Dia bilang. Iya, OSIS. Saya bilang, Enggak. tiap hari rapat gitu. No way. No way. Lalu dia yang jadi. Oh gitu. Iya. And sahabat yang sampai sekarang masih Benjamin Gani. Sayang dia kesehatannya kurang, tapi persahabatan kita tuh nggak pernah putus. Masih komunikasi ya? Waktu belum ada WA, kita sering tulis. surat. Wow. Jadi Ya. persahabatan tuh tetap
Betul. Jadi Sampai hari ini ya. sampai ini Dia tinggal di mana? dia di Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, Dulu kalau dia saya ada doang. Ya waktu kalian udah lulus ya, dia nggak angkatan dengan mereka, tapi dia nggak lulus. Oh, Nggak naik kelas, nggak jadi sekelas. Ya. Tapi Duan tuh kemana-mana ya. Kemarin nggak datang ke sini tapi. Dia nggak bisa dia. Oh, dia nggak terbangun. bisa. Kesehatannya nggak Oh, bisa. kesehatan nggak bisa datang. Oke. Jadi ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut ke yang lain nih, kita potong lagu dulu. Lagunya itu dari Bunny M, Hooray Hooray is Holy Holiday. Oke. Masih di 92,5 Maestro FM. Kita masih bersama dengan teman-teman kita Kokoci dari luar negeri. Diaspora ya, mungkin istilahnya diaspora gitu sekarang ya. Nah, tadi sebelum jeda kita masih ngomongin tentang kesan dari waktu ke SMA dulu. Nah, sekarang boleh sharing, mau siapa dulu sharing tentang SMA, apa yang menariknya, yang berkesannya. Silakan, mau siapa dulu? Kau tadi dulu? Boleh, oke kok, silakan. Saya padahal no different for me belajar kimia atau no different. Yang saya paling senang si SMA kita sekelasnya sama tiap every hour we change the professor change or That's the right. teacher Yes, change, right? yes. So we sit in the same class. Same place. Same and place. I believe that's make the friendship strong. Ya. In US high school is not that way. Every hour you go to the other subject. Ya. So everybody moving around. You never stay in. So saya rasanya the way the Indonesian system, you stay in the same room. Teacher is the one that moving Move, around. yeah, I like yeah. that. But as far as the class itself, I like kimia. I like mathematics, but I have no preference one way or another. I just go to school. I mean, Just study. no. But I think it's more of the friendship. Ya, Yes. friendship, Friendship, ya. yeah. Oh, ya. Jadi saat itu mungkin friendship yang lebih Yeah, I think the Itu tight ya, knit ya. being day in and day out in the same thing. Yeah, I like yeah. that. Yeah, Oh, that's okay. all I have to say. Iya, sama sih. Apalagi saya kan dari A2. A2 tuh kelasnya kecil. Oh, Kamu nggak adu Kecil. apa? Apa? IPA. Iya, IPA. Biologi ya mungkin ya? Iya, biologi. Kelas 2 tuh kecil gitu loh. Lagi 2 SMA cuma 33. Oh. Terus lagi kelas 3 Saya karena 10 orang IPS kecil. turun di cap tinggal 23 orang. Jadi kita sekarang friends for life. Karena cuma 23 cuma orang. satu kelas itu aja. Iya. Jadi itu sangat ya bonding ya kalau sedikit. Terus kita juga pernah mengalami ada yang meninggal 1 orang di rumah sakit karena kalau nggak salah demam berdarah. Wow. Jadi itu lebih bonding lagi gitu loh melalui pengalaman itu. Kalau dari guru Ki, ada yang menarik apa kesan? Oh itu deh, kalau dari guru karena nama saya kan Eva, Iya. ya tahulah kalau orang Sunda kan nggak bisa ngomong Eva, Eva, jadi setiap fitnah itu makanya kalau bisanya lagi di roll call, Iya, terus iya. mereka panggil Eva, saya nggak tahu sampai satu kelas tuh pernah ngejeritin Eva, kamu dipanggil, sering gitu. Nah itu trigger banget karena kemarin kebetulan ketemu Pak Abadi Ginting, terus sama gitu lagi ngomong udah selesai. Ini jadi buat saya Pak ya, Pak. Harusnya saya bilang bukan saya ibu gitu ya. Jadi itu trigger banget. Oh iya ya dulu lagi SMA gue juga kagak bisa dipanggil. Pak Ginting namanya rubah katanya. Jadi Ginting Forever. Oh gitu. Abadi Ginting. Abadi soalnya. Aduh. Mau Kogun ke Cibicet? Kalau saya itu yang kenangan yang bener-bener kenangan itu kan saya termasuk aktivis lah waktu angkatan 83. OSIS nggak? Oh. Ya, Oh, OSIS nggak? di Wow, bagian wow. di bagian kesenian dulu, tukang manggung dulu ya. seleb Saya ya, ingat dulu saya tukang main gitar dulu sampai dengan sekarang juga. Tahun 82 pas dulu ada namanya Perkesak. Pernah dengar Perkesak? Pertandingan kesenian antar kelas. Oh. Itu pas saya jadi ketua panitia dan saya juga jadi ikutan pertandingan vokal grup hari itu luar biasa. Sehari sebelum itu
hujan galunggung. Oh, iya Oh. betul. Gitu ya. Itu Meletus. meletus itu siang-siang itu seperti malam. Iya, iya. Itu seperti begitu dan kita tetap mengadakan Oh, tetap acara jalan tersebut, juga? acara tersebut dan itu sampai pertandingan tersebut sampai orang-orang ngundang-ngundang artis untuk dilatih segala macam. Wow. Ya, sampai terjadi begitu. Tapi ya yang juara tetap saya. Kan ada penyelenggara orang dalam. Tidak ada orang dalam. Orang dalam. Payos begitu. Iya. Itu aja. Cibican ada kesannya? Kesannya itu saya dari dulu kan 1B1, 2B1, 3B1 semua jadi kayak Ko Teddy bilang gurunya yang datang bukan kita ke guru. Iya. Jadi semua itu kita kenal semua. Juga sekarang sesudah lulus, sekarang angkatan 77 itu kompak sekali. Biar kita ada 3B kan, 3B1, 3B1, 2, 3 sama yang SOS. Kita dulu manggilnya SOSPOL kan. 2 SOS, 5 kelas, kira-kira 30-an sekelas ya. Jadi 150, tapi sekarang kadang-kadang tiap tahun kita ada reuni di organisasi sama Cilenging. Oke. Tiap tahun pasti ada kira-kira 100 yang datang. Wah, hebat. Saya kadang-kadang datang tapi jadi reuni, bukan reuni ini, Diamond ini special. Jadi kita juga tadinya nggak mau datang tapi datang aja. Spesial. Iya, iya. Kalau di SMA guru-gurunya yang dari dulu Ibu Pak Urya, Oh. Pak Wahab, Wow. Iya. Bu Erni, jangan bilang Judes dulu. Ibu Erni kemarin ketemu, udah 80-an tapi aduh masih cantik lagi. Bajunya masih, badannya masih langsing. Terus siapa lagi ya? Lagi 10-15 tahun yang lalu saya kalau pulang suka ke Ibu Kue. Ke rumahnya yang di Kosambi di Jajamu. Iya. Tapi sama guru-guru semua kesannya banyak soalnya guru-gurunya lain lah. Yeah. Semua guru BPK itu jadi they are very clever to teach children. They know how to do it. And it is easy to understand. You can be a very good teacher, but if you can't teach them, I mean, nobody can understand it. Forget it. I mean, I like studying. So, emang saya anak baik. Tapi kadang-kadang juga sama teman-teman teh ya, kan naik motor kabur. Oh, di zaman dulu ada yang mabal. Udah ada yang mabal. Udah ada yang mabal atuh. Kan dulu BPK ya sekolahannya masih kecil di belakang kan. Jadi Kosambi berarti ya. Enggak, BPK Pasir Kaliki. ya? Pasir Kaliki. Ini kan ada tempat motor parkir teh di Inci yang di dekat sebelah di gang di belakang ke sana. Terus kalau mau kabur teh satu-satu keluar. Ternyata itu menurun ya. Ganti sekarang Win. Tapi ya kesannya sampai sekarang juga teman-teman masih ini bergaul semua. Jadi kesini tidak kayak pulang kampung. Tapi itu keren reuni setahun sekali itu ketemunya on-site gitu. On-site kah? Di Indonesia lalu. Di Indonesia, di Bandung. Kadang-kadang kemarin ini yang terakhir saya kesini teh lagi di Lembang. Kadang-kadang semalaman, 2 malam atau semalam. Kadang-kadang cuma hari doang. Tapi saya tidak tiap tahun ikutan. Oh, iya. Kalau enggak dicerai sama suami atau. Saya mau nanya nih, kan umur SMA tuh umurnya orang penuh dengan kreativitas, keisengan. Masih ingat nggak Koko Cici zaman itu ada keisengan apa yang pernah dibuat sama teman-teman satu angkatan? Atau yang kita 3B1 itu anak-anaknya yang rajin ya kayaknya. Tapi yang lain-lain pasti banyak. Gitu. Tapi kita kan sama Ci Xiaoling. Saya Catherine. Catherine. Oh, Cika Saya Catherine. duduk Catherine.
dari kelas 1 sampai kelas 3 sekelas duduknya sama dia terus. Oh. Nggak bosan? Soalnya saingan terus. Kira Koko Cici yang lain ada cerita nggak dulu pernah ada apa gitu, keisengan apa, keseruan apa, Kenakalan remaja lah ya. kenakalan remaja, ya kenakalan remaja zaman itu tuh seperti apa sih? Ini baik-baik semua juga. Baik semua. Kalau ngerok. Zaman dulu bagus baik-baik ya anak-anak teh ya. Pernah di skor sama ibu kue dulu. Kenapa itu? Akhirnya kekorek juga. Satu kelas di skor. Kenapa? Boleh cerita kenapa diskors? Ya kita ribut aja, ibu kuenya bilang diam. Oh kitanya ya, akhirnya kita di skors. Nah kitanya senang kita ke Malah seneng ya. kindergarten di Setiabudi dulu ada kindergarten. Iya. Nah kita ke sana piknik. Saya masih ada fotonya. Oh tuh. gitu. Wah. Bagus tuh City Spill fotonya. Ini lebih luar biasa dari sekarang kayaknya. Wah, luar biasa. Di skor malah Ceva keluar. ada nggak Ci? Kan tadi dari grup kecil ya 33 terus 23 pasti kompak banget tuh. Iya. Kayaknya sih pada baik-baik ya. Baik-baik Cuman ya, saya tuh. yang ingat lagi masuk SMA kan ada obstek tuh. Betul. Wah orang-orang takut terus pada komplain, pada serem gitu ya. Saya sih nyantai-nyantai aja soalnya lagi disuruh buat yang segi 6 100 biji. Ya, semua Minaripan punya pembantu bikin. Anak buah. Banyak anak buah. Jadi nyantai-nyantai aja. Tapi omset nggak ganggu tuh ya Ci ya. Tetap bagus ya. Turun dikit. Turun dikit. Yang susu gorengnya agak lama keluarnya. Satu lagi memori yang bagus itu Pak Teja. Ah iya. Oh, dia paling iya. ya. Teja almarhum. Dia orangnya jarang marah ya. Si Pak Teja mah kita nggak tahu yang Jarang. easy Easy going. With charismatic tapi. Iya. Oh iya. Mungkin bisa setting. Masih ada Pak Teja kalau Iwan Teja? Siapa? enggak Pak Bukan Teja. Pak Iwan. Pak Teja. Pak Teja Yuwana. Iwana udah nggak ada. Dia ngajarin pernafasan kan? Kalau nafas mesti gini. Ya. Gitu. Masih ingat. Oh iya. Kenapa tuh mesti gitu? Kenapa harus gitu? Lebih sehat. Oh gitu. Jadi ambil, tahan sebentar, keluarin. Nah dia yang ngajar dulu tuh. Oh gitu. Mantap. Ada yang lain kok? Maksudnya baik-baik ya. Banyak. Saya kurang percaya kok 83 baik mah. Pasti baik gitu. Baik. Enggak pernah sih enggak ada sesuatu hal yang. Kalau seperti ibu kue di itu sih sekarang tuh pernah lah. Oh gitu. Ya, sekelas. Enggak sekelas. Oh kita sekelas dulu. Pernah diskors berarti kan? Ogun pernah diskors juga? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Anak baik-baik. Termasuk guru itu ya ditakuti ya. Ibu kue. Iya, ibu kue. Ibu kue itu Tapi ya- sebetulnya ibu Doraka. Kenapa tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Coba. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Coba. Nama ibu kue itu sebenarnya apa? Nggak tahu. Dora Komalajaya. Iya. Oh ya. Iya. Dora Komala. Iya. Kan Doraka lu kok. Doraka. Berarti dorakanya murid-murid itu ya. Yang penting Doraka muridnya. Iya. Iya. Cuma taunya ibu kue aja. Ibu kue kan? Iya, kita bahasa English. Lagi terakhir itu saya sama Cici kalau pulang sekolah ibu kue ikut kita jadi kita dropin di rumahnya. Oh, iya kan Iya, sekalian. rumahnya Nah, deket kan. Nah. Nilainya bagus berarti. Nilainya bagus. Jadi nggak takut. Tadinya galak setelah tahu deket baik. Kok tadi ada cerita mungkin? No, Oh. I'm a good student. Sebagai Belajar aja sebagai ya. informasi ya, Iya. dia itu anak jenius. Oh. Anak jenius dia. Salah satu yang terpinter di sekolah. Oh gitu. Juara umum. No, Pak Imam lying. He is lying. Mungkin kalau gitu karena temennya kok tadi Coach Cece berarti yang mesti ngomong. Kenakalan remaja kayak apa kok? Nah ini. Iya. Kayaknya saya yang paling nakal. Boleh lah di-spill. Nggak Spill apa-apa kok, lah. boleh kok. Enggak, saya kira-kira hampir sama lah. Waktu itu anak-anak nggak terlalu bagaimana gitu ya, nggak terlalu gimana ya. Tapi yang saya tahu dia itu anak pinter. Ya. Itu ada satu teman saya namanya Yudi juga sama. Ya, Yudi juga jenis. Haryawan juga yang di ITB ya. Ya betul ya. Jadi pokoknya anak-anak pinter lah. Termasuk Iman beren.
Ya, tapi bicara ya Pak Teja ya. Pak Teja ini manusia disiplin. Ya. Pernah sekali kita upacara pagi hari. Iya. Ya, ada sinar matahari. Saya begini terus karena merasa panas begitu. Setelah selesai semua dipanggil. Kamu ini masih muda, sudah menutup-nutup, itu tidak baik. Kamu harus tetap tahan terhadap sinar matahari. Waduh, itu dia sangat disiplin dan mengajarkan etikanya luar biasa. Suatu kali kita pergi, saya diajak waktu itu SMP. Ya. Saya diajak, cici saya di SMA sudah diajak ke Jakarta. Di Kemayoran itu Pekan Raya Jakarta Fair, ya. Jakarta Fair, betul. Setelah kita makan sama-sama, setelah makan saya selesai duluan, saya langsung pergi, gitu. Setelah pulang, saya dipanggil. Kalau makan tidak boleh meninggalkan apalagi orang tua. Kan saya cuma sendiri murid, yang lainnya guru-guru. Tidak boleh meninggalkan meja gitu. Saya diam aja. Benar-benar disiplin dah. Ya. Wow. Iya, ceritanya lumayan ini juga ya. Zaman dulu juga mulai banyak pengalaman nggak gurunya, tapi kebanyakan baik-baik ya. Baik. Baik kayak sekarang lah. Tapi minimal kayak kita lah. Pokoknya sebelum kita lanjut bicara kita yang lebih hot lagi, ada lagu dulu. Kita dengar lagu dulu dari Carpenters, Please Mr. Postman. Masih di Maestro 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Tadi waktu break banyak ceritaan yang menarik juga ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, selama sekolah di SMAK 1, nah ada bekal apa yang dapat mungkin dari pengalaman di OSIS ataupun dari pertemanan, networking atau apapun itu yang jadi bekal buat sekarang, terutama waktu mau ke luar negeri. Gitu. Ya. I'll start first. Yep. I think actually the education standard, especially from SMAK BPK, is very high. Was very high at the time. I hope it's still very high. Because when I actually was doing first and second year uni, you have to do basic sciences. Oh yeah. I had chemistry and I aced it. Physics, I aced it. Math, I aced them. Because to do medicine, you have to do all those basic sciences. And Pak Uria taught me sort of mathematics, and Bapak, I forgot, he's passed away. Ibu Peggy taught me physics. The very pretty Ibu Peggy. Ibu Liana taught me biology. And no, Pak Wahab and Ibu Erni taught me organic chemistry and chemistry. And now, the standard there, I think, is much lower, high school wise. And those high third class or SMA 3 here is actually similar to the first or second year university in that science subjects. And I really appreciate what I have learned. And no, I think actually I was blessed with that. Ya, jadi bekalnya itu udah didapetin dulu di SMAK 1 baru bisa. Jadi lebih bermudah jalannya buat ke uni ya. Jadi nggak percuma ya sekolah, belajar, berjuang tuh di sana kepake banget ya. And I was lucky actually. My father have a very good foresight. When I was at school, I used to learn English at Mr. Pao. At Bungsu. Even now, I still say to my friend, take me to Mr. Pao for the bakso and the es campur. Yes. And no, I think actually I've got very good foundation as a student in SMAK BPK. I'm really thankful. Berarti beruntung ya buat anak-anak yang pernah sekolah di SMAK 1. Pernah sekolah. Iya. Jadi alumni SMAK 1 ya. Mungkin berikutnya kok Gun seperti apa? Sebetulnya sama seperti Ci tadi anak saya juga seperti begitu, karena saya nggak pernah high school di sana ya. Anak saya malah kelas 11 keluar dari BPK, kemudian ke sana kelas 11 ke 12
orang lain tuh kaget. Kenapa kok ngambil fisik, chemis, biologi, math A, math B, segala karena anak saya males gitu ya, malas belajar segitu. Saya ambil itu semuanya straight A, semuanya. Ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Anak saya BPK semuanya itu yang satu Levin itu dia di UQ, University of Queensland sana. Dia dapat GPA 6.75 out of 7. Artinya 3.998. Ya, 3.98. Terus yang kedua juga si Kenny itu biomedical engineer yang sekarang jadi AI itu. Dia itu 6.75. Dia karena basic dari BPK ya, dari basic kuat apa math, physics dan itu ya. Kalau yang ketiga ya itu seni, anak seni. Ya gitu. Kayak apeknya ya. Iya. Ya. Kok tadi ada Yes, I'm totally agree that our school in Indonesia, for those who is listening, I want to tell you that I can say for sure, if any one of them want to go to USA, I can say that, okay. Your SMAC BPK, your basics school is very high. Very high. What we are lacking, I can say, mostly English lacking. But Indonesia, Malaysia and Taiwan is the highest. I'm sorry to say Thai and Cambodia yang itu the lowest. There were many dropout that I associated. But yang paling penting kalau orang Indonesia, because kayak UCLA ya, UCLA, acceptance rate is only 4%. They are not looking for you to have A. More important, everyone, you try to be more socialized, important socialized. Put your school, say you involved in volunteer. That's the most important. Volunteering, you help other, you maybe plant a tree, you donate blood, and they value you more than that. If you say I have a straight A, diamond doesn't, okay? Diamond doesn't. Especially nowadays in China and in Korea and Japan, very competitive. They are better than us, I'm telling you, especially China. China has something called takao, yeah? Takao ini di filter test, maybe 1 out of 1,000 go to the university. Maybe 1 out of 1,000. Maybe 10,000. Okay, so put your school experience more on the socialize, more of a giving, that kind of stuff. Okay, don't worry about all straight A. Not as important. Okay. That's what I want to say. Okay. Yes and no, though. I mean, sort of social justice is important, but education is also important. At the end of the day, you still need to pass your exam, and you still need to actually get that education for your basic life-to-life living. Just social justice. Everybody actually go for it. Same as in Australia. No, I'm referring to everyone from Indonesia. The high school level is already high enough. I felt like no problem for anyone who is listening. You don't worry about your math, your kimia skill. You are already there, I tell you that. True. You're already there. Oke. Eva mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, kalau dari SMAC 1 BPK ya saya rasa komitmen dari guru-gurunya bagus gitu ya, dan saya juga senang sekali bahwa misalnya tentang iman gitu ya, nggak hanya khususnya guru agama, tapi most of the teachers juga maksudnya baik-baik lah ya gitu ya. Saya teringat lagi yang pas teman saya itu di rumah sakit, sebenarnya guru sejarah Pak Timotius, tapi ajak kita berdoa buat dia gitu ya. Jadi itu mungkin juga terbawa maksudnya sebagai fondasi kalau ya ada iman lah gitu ya. Gitu.
Nah, kalau soal basis emang basis SMAK BBK memang tinggi. Ya. Cuman kalau di Belanda ada problemnya sendiri, mereka suka merendahkan. Dia bilang kita punya ijazah lebih tinggi dari semua. Bukan aja Indonesia. Dia bilang kalau sejarah kamu ijazah kamu dari Inggris, di bawah kita. Iya. Itu Belanda punya ini. Tadinya juga saya mau ke akademi militer. Wah, ijazah kamu nggak cukup tinggi. Cukup tinggi. Tadinya mau jadi perwira. Oh, Not qualified. Ya, sayang. iya. Cuma kalau untuk pendidikan, Nah, pendidikan basisnya oke ya. misalnya kimia, or buat mengerti besi baja misalnya. Iya. Oh ya, sama styling apa sama styling bahasa Indonesia komponennya. Oh ya, ini campur itu jadinya itu. Oh iya. Tahu. Oh. Ya udah. Oh ya, dulu pernah diajar Pernah juga diajar, sama Pak Uria iya. ini. Sama tadi ada yang menarik tadi yang diajar itu Pak Uria tuh. Oh, itu apa H2S. H2S. Boleh di-spill tuh H2S. Pak Uria itu gas-gasnya ya. Iya, Jadi gitu. alkohol, metanol segala itu dia yang. Iya. Terus kenapa ceritanya tadi Kak Orin? Apanya? H2S-nya kenapa ceritanya tadi? Coba diceritain lagi Oh, tadi. dulu ada anak di kelas, anak dari Palembang, dulu ditanyain sama Pak Uria, apa itu H2S cair, apa gas atau padat? Nah, dia bilang itu cair. Nah, Pak Uria bilang, kalau gitu ibu kamu tuh repot, mesti nyuci kamu tiap hari. Seru bahasa ya. Jadi buat yang nggak tahu H2S itu adalah adalah kalau kata bahasa Buang angin. hitut. Oke, ini saya juga mau nanya, kalau buat Koko Cici, kalau udah pernah mengalami tinggal di Indonesia dan sekarang tinggal di luar negeri, kalau boleh di-compare atau diceritakan, lebih nyaman di mana sih tinggalnya dan apa yang jadi perbedaan? Ya. Culture-nya kah atau apanya tinggal di Indonesia dan di luar? Makanan di Indonesia paling enak. Iya. Nggak ada lawan ya. Udah nggak ada lawan. Karena itu juga saya datang lebih dulu buat Tetap ya lidahnya mah. Iya. Iya. Hal yang lainnya apa, Ci? Kalau di luar negeri semua mesti sendiri. Kalau di sini bisa ada pembantu Helper. juga. Ada bibi. helper. Oh, ya. Di sana mahal segala ya. sendiri. Iya, itu saya berasa sekali Iya, ya, ya. karena saya kan ngurusin Orang tua. dua orang tua gitu Iya, kan. Aduh, berasa sekali. Jadi saya sebelum mereka dapat aged care help, ya saya juga gardenernya, saya juga cleanernya di rumah mereka. Semua. All in. Jadi rasanya kalau udah begini enak di Indonesia ya, gitu ya. Tapi mereka ya senang juga di sana, misalnya health system kan Healthcare. gratis, Healthcare. lagi dioperasi gratis. Mereka Yeah. kaget-kaget, ini gratis, padahal 10 hari di ICU gitu kan. Ini gratis, kata iya gratis. Jadi enak enggaknya ya itulah balance ya, gimana situasi kita. Kogun pengen kebetulan kan berkaitan dengan urusin yang migrasi Iya. ya. Kok. Kalau berbicara Indonesia sama Australia, sebetulnya atau luar negeri itu, not always Australia is beautiful atau bagaimana. Yang susah-susah, yang berhasil ya. Yang berhasil bagi saya sih, kalau hidup di Indonesia atau di Australia sama saja. Ya, yang paling penting harus ada komunitas. Di komunitas di mana yang Tuhan panggil kita untuk berkarya sama-sama untuk sesuai dengan panggilan Tuhannya apa. Nah, itu bagi saya yang paling penting. Ya puji Tuhan, saya di sana saya punya very strong community di sana yang make me, jadi saya aktif dan melayani Tuhan sampai dengan sekarang. Itu yang membuat kuat. Kalau masalah kerja sendiri atau apa sendiri, ya itu udah menjadi habit, udah menjadi naturally we love to do it. Ya, tapi kalau ada yang helper, it's better. It's better kalau ada lebih enak sih, Iya, gitu. iya. Tapi satu hal yang tadi Ko Iman ngomong, bahwa waktu tadi makan tinggal guru-guru makan terus tinggalin dipanggil seperti gitu. Nah, ini saya melihat anak-anak
Indonesia ya. Indonesia yang di gereja saya itu yang udah lahir di Australia itu bagaimana. Sekarang manners-nya itu udah Nggak ada. nggak ada. Nggak ada manners. Ya, jadi ini nasihat lagi kepada teman-teman yang punya anak di sini. Kalau sekolah ke luar negeri seperti begitu, ingat. Manners, we are still Asian. Kalau ini gini aja yang paling gampang. Kita makan, anak-anak panggil misalnya, "Ma, makan." Iya. Iya. "Pa, makan." It's very simple. Very simple. Panggil ada om, tante. Anak-anak sekarang keep quiet. Dia makan sendiri aja, apa juga sendiri aja. Pergi sendiri segala macam segitu. Ya, that's the one that we have to educate our children kalau untuk itunya. Jadi itu yang Kebudayaan Asia, ya. budaya Asian itu manners. Ya, manners yang seperti begitu. Bagi dia yang nggak penting, karena mereka dididik untuk independen. Ya, kita kan dari kecil kan ngomong kan anak-anak kita pengennya, ayo independen, ayo mandiri. Nanti lu udah mandiri lu kehilangan. Bener nggak? Iya, bener. Bener nggak? Mandiri. Udah mandiri kehilangan. Iya. Makanya kita pengen kelaunin lagi akhirnya kan. Iya. Seperti itu. Udah nggak bisa. Iya, benar. Seasonnya lewat. Season lewat. Jadi ya bagi saya yang paling penting didik anak kita dan kita sendiri jangan lupa kita sudah tidak muda lagi. Yang paling penting adalah kita harus kenal Tuhan sungguh. Ya. 5 kali loh. Very important. Nothing else. Semua yang ada kita punya, apapun prestasi apa kita punya, sebentar lagi hilang. Ya, semua kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus cari yang terpenting gitu aja. Dimana kalau kita di Australia atau di Indonesia, panggilan Tuhannya kita di mana? Sama aja. Sama aja. Ya, penghasilan ya sama sajalah. Seperti tadi ngomong, I'm not rich atau bagaimana, tapi dia cukup apapun lo itu, I'm happy with what I want. Iya, That's the one. Dia memang nggak kaya, tapi mau apa cukup, beli Mercy apa cukup. juga. Cukup lah. Beli rumah. Pas-pasan, pas mau beli Mercy ada, Semuanya rumah cukup, ada. ya. Semua cukup. Itu aja yang saya mau sampaikan. Thank you. Thank you kok. Tadi Yeah, there is no one place perfect. It is. Yeah. Indonesia has, of course, makanan Indonesia is good, but this traffic, I agree. this traffic is killing me. Saya di Amerika, enaknya yang nggak ngerti ya, Amerika teh cuma 300 million, tapi daerahnya ya gede pisan. Jadi di Amerika di mana-mana you bisa beli rumah yang ada tanah, bukan kayak China or Korea or Japan. So my life in US is very peaceful. I drive my car. I open up my garage. I go to grocery to buy everything, coming back in 5 minutes. Saya punya hospital already paid for by insurance. My medical doctor, my prescription already been paid for it. So I feel for all the people who is listening, you guys, you have to save money for your health, right? Yeah. So our healthcare is something I think Indonesia cannot beat. Our healthcare system, the best research in cancer. Tapi saya nggak percaya ya. I tell you, I'm not quite believing that you can extend that much longer if you have a real disease. Okay, God want you to whatever. When St. Peter's Yeah, wants you, I'm you have not to go. really. I don't really care about this extending your health. But anyway, ya, kehidupan saya agak tenang di sana. But saya mau consider pulang ke sini, saya mau consider. Karena saya punya anak udah kayak dia bilang udah Americanized ya. Iya, American, kalau dia bilang jadi nggak sopan lagi ya. Talk back ya. Yeah, Disuruh gini talk back. Tapi istri juga talk back. So what's different? So I will come back. That's all for me. Ko Erwin mungkin, udah gitu Ci, apa? Kalau saya definitif
lebih senang di sana. Di sana ya. Oke. Yang penting tentu keluarga, Hmm. anak-anak, dekat anak-anak. Saya family man, anak-anak penting. Financial lebih enak sana. Hmm. Rumah, mobil semua ada, Ya. pensiun ada, kalau sakit cukup. Ya. Jadi mau apa lagi? Ya, betul. Jadi ya 4-5 kali setahun liburan. Ini liburan kelima. Jadi ya mau apa lagi? Ya. Enjoy the life. ya. Peaceful. Ya, peaceful. Yeah, health care important. Yeah, health care. Ya. Betul. Ya. By going to vacation, Mhm. Ya. four Enjoy life. or five times a year, Yeah. it's enough. That's right. Yeah. Cieva gimana Cieva? Oh, tadi udah sih ya kayaknya kurang lebih. Udah. Ya kurang Oh, lebih oke. kalau misalnya kayaknya kalau memang enak sih ya di mana Tuhan menempatkan saya Iya. gitu ya. Coba mungkin kalau memang lebih ada helper oke. Jadi kalau mau yang ideal tuh makanannya Indonesia, gajinya dolar. Ngabisinnya rupiah. Earn dollar, spend rupiah. Iya, begitulah. Jadi Oke, nggak kerasa loh. Kita udah hampir 2 jam. ya. Ya. Jadi But can I say something more important? Wait. Yeah. Yeah, we have to. Can I say something more important? Please. I want to say something that I regret. Yeah. When I graduated in 1982, Mama, Papa came to see me. I remember old day, and I have argument with them. And to this day, Yeah. my father died in 1984. Yeah. So all the success, I'm telling you, all the people who listen, all the success, Yeah. I wish I can turn back clock. True. I didn't. I didn't. I'm sorry. Okay. I didn't treat them well. So my father I know. died. Yep. So harap yang Yang listen, budak, you better treat your parent well. Yeah. That's I all agree. I'm gonna Agree. I agree. That's all I'm gonna say. Thank you. Oke, mungkin yang terakhir nih kita mau tanya-tanya. Kemarin kan Koko Cici pada ke Pesta Diamond kemarin nih. Nah, boleh nggak sebutin, jangan terlalu banyak, 3 kata tentang Pesta Diamond kemarin yang didatengin. Seperti apa kesannya, seperti apa acaranya gitu. Boleh, oke. Yang hebat panitianya. Panitianya, Iya, oke. I agree. Ketuanya. Kerja keras Iya. untuk 1 hari itu aja. Iya. Coba kalau sendiri gitu. Wah, Coach Cece tuh. Gini hebat tuh. Congratulations. It was really, ya dari pertama datang meskipun pagi masih sepi tapi saya udah merasa wow ya itu 3 kata deh. Jadi meskipun hujan Iya. it didn't feel like it dampen my spirit ya. Kayaknya seneng gitu. I don't know why. Iya. Dan teman juga ada yang ngomong seneng ya, kayaknya juga ngumpul-ngumpul rasa kayak balik kayak muda lagi, udah lupa keluarga ya, jadi seharian kita betah gitu ya, dari pagi sampai malam betah gitu loh. Iya, asik ya. Makanannya enak ya, kalau ada dikit-dikit nggak apa-apa lah, pokoknya ya next time would be better kan Iko. Tapi Next senang 15 sekali. years. Jadi ada 15 years to plan. Kok tadi mau I'm not here, but Yang kemarin. yang Pesta Diamond kemarin? susah aja mau jadi parent ya. Susah is. Do you want to treat your parent nice to let them do everything you want? Do you want to discipline them? Today, kid, you let them do everything. I think you damage them. That's right. If you are too tough, just like my parent did, and I tried to fight back in 1982, I should not have discussed all day, but it came out. Yeah. It had to come out. Okay. So today, I don't know. I hope all the listener understand is quite a balance. Yeah. To be a good parent is quite a balance. It's very easy to be a kind parent, but a good parent is difficult to do. Agree. Definitely. Agree? You agree? It's very Pak Gun, tentang Pesta Diamond kemarin nih, apa yang ketemu teman-teman Ko Abri ya, terutama ya. Ya, yang bagi saya sih
acara itu luar biasa, Iya. tapi yang paling penting adalah kita ketemu teman-temannya. That's it. Ya, itu Iya. sebagus atau kekurangannya apa-apa ketutupin sama ketemu temannya kan. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Cip. Paling berkesan itu ya, yang those people who actually sort of organize it is very good. Thank you very much. And the second thing is, when you walk in there, you see all these different outfits, and they're all together. Yeah. It's just so amazing. And actually, I actually still got sort of hair behind my neck actually rising, looking at them. Old friends who haven't seen each other for so many years, especially like my brother, haven't seen you guys for a long time. Yeah. And it looks so great. They all sit together, talk together, and that is just fantastic. Recognizing them? Most of my friends I do because I see them a lot. But all these other sort of years, from 60 whatever to except for 78, there wasn't any 78. Yeah. I was yeah? told. Right. That's right. Oh, okay. My friend told me, I'll give you 100,000, 100 juta if you can find any 78 graduate. Okay. And Harusnya kalau I've forgotten that actually that was the year that they changed Yeah. Yes, from December to August. July. 1.5 years. Yeah. Study 1.5 years. Yeah, so no, it was actually a fantastic day, and thank you. Yeah. Even though we all only come for the diamond party, but the organization just actually been tiring for you guys. What's beyond diamond? Is that platinum? That is platinum is 75. That's what you're talking about. Oke. 75 is platinum. Kebetulan hari ini kan ada ketua panitianya, Yeah. ada Coach Cece. Boleh menyampaikan sesuatu kok. Ya, jadi sebetulnya suksesnya itu karena kalian datang. Coba kalau kalian malas semua tidak datang, kemudian sedikit sekali kita akan merasa gimana gitu. Ya, jadi karena kalian datang, makanya jadi rame. Saya kira ini salah satu contributorsnya adalah kalian juga gitu. Justru panitia berterima kasih kepada kalian. Bukan kita diterima kasihin, tapi kita merasa ini sukses karena kalian datang. Ya. Ini satu hal. Yang kedua, memang ini didesain Pesta Diamond ini adalah seperti kita tahu GFI. Kita bersyukur di dalam pesta ini kepada Tuhan. Dan kita ingin ada gathering di sini, fellowship ya. Justru saya harapkan sekali sukses ini belum. Menurut saya baru mungkin 80%, 75%. Mau 100% keep the fellowship. Ya, friendship. Makin melalui ini kita akan makin dekat. Ya, dengan sesama teman, dan siapa tahu melalui kebersamaan ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak. Apakah dampaknya itu kepada diri kita, juga kepada masyarakat kita yang lain begitu. Ya, tanam pohon misalnya. Keep supporting. Nanti tahun depan mungkin kita bukan 6.000, 60.000 pohon. Ini dampak yang kita harapkan. Kita bersama-sama, kita sudah tahu ada komunikasi. Ya. Nah, bahkan tadi ada ide kan dari Gunadi bahwa kita harus membuat suatu connection antara Australia, Amerika, Belanda, seluruh dunia, semua teman-teman Kocide yang ada di seluruh dunia bisa bersatu. Lulusan Semak satu. Lulusan Semak satu. Nah, ini akan menjadi dampak yang luar biasa. Ya, seperti kemarin dikatakan ada 165 sekolah BPK di Indonesia mempunyai kekuatan kalau kita bisa bersatu dan bersatu hati membentuk sesuatu kekuatan yang baik. Ya, itu sebetulnya. Jadi terima kasihnya jangan ke saya, tetapi ke kalian juga. Kedua, panitia saya, kalau saya kerja sendiri mana bisa. Itu orang-orang itu luar biasa. Semua anggota panitia itu
bekerja dengan luar biasa. Siang malam, ada yang sampai nginep-nginep. Iya betul. Ya, meninggalkan keluarga. Demi apa? Demi pesta itu. Jadi kreditnya ini harusnya kepada semua orang. Salah satunya Arnold, ya, Salah satu, dia sampai jam salah satu. 3, jam 2, ya, Thank you. tidak tidur begitu. Jadi ini bukan, ada yang lain-lain juga, seperti yang naik sepeda, tahu lihat, Iya itu. Bonita, Sepeda. Bonita. ya Bonita. Shout out to Bonita. Waduh itu luar biasa. Kalau nggak ada dia, pesta ini nggak jalan dengan lancar. Semua orang menjadi komponen-komponen yang membentuk sesuatu yang kuat begitu. Yes. Jadi terima kasih kepada semuanya. Ya. Ya, dan terutama kepada Tuhan. Oke, amin. Oke, terima kasih WC. Ini kita udah di ujung acara banget nih. Jadi kita juga mau say thanks dari panitia juga bahwa kita udah dapat slot untuk di Radio Maestro. Betul. Terima kasih buat Terima kasih. Ya, Maestro. Buat jadi Ya. media partner Terima kita. kasih ya. Ya, operator kita Kang Yuda dan Kang Jun ya. Yang hari ini tidak bertugas. Kita juga mengucapkan terima kasih buat semua sponsor, semua panitia, dan semua coach ide yang udah hadir. Thank you. Dan terakhir kita tutup dengan lagu George Baker Selection, Don't Forget Me. Bye-bye. Bye-bye. Bye kamera. Bye bye. Bye bye.